Buttigieg, pria paling berjasa untuk GPDI di Timor Leste. Mengapa harus melibatkan Pangap? Pria kurus asal Timor Leste ini bernama Buttigieg. Lahir di Desa Seme, Timor Leste, tanggal 7 Januari 1959. Dia lahir dan bertumbuh pada saat Timor Timur dilanda konflik berkepanjangan dan tak berkesudahan. Beranjak remaja, dia sadar bahwa ada 3 kekuatan yang sedang berusaha untuk menguasai Timor Timur. Pertama adalah Partai Fretilin yang berjuang untuk kemerdekaan Tim-Tim tetapi meminta dukungan RRC. Kedua adalah Partai UDT yang mempertahankan Timor Timur dijajah Portugis tetapi meminta bantuan Republik Indonesia untuk melawan Fretilin. Ketiga adalah Partai AFUDT yang menghendaki Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia dengan meminta bantuan Lopis di Balibo. Jadi 3 partai ini, yaitu sesama penduduk Tim-Tim, saling serang untuk mendukung partainya. 1976, Buttigieg adalah seorang remaja berusia 18 tahun. Tinggal di daerah konflik, Butti tidak tahu kemana arah hidupnya. Dia tidak berani memiliki cita-cita yang muluk-muluk karena negaranya sendiri tidak dapat menjamin untuk hal itu. Saat-saat dia kehilangan harapan, dia bertemu dengan seorang pejabat RI di Tim-Tim bernama Boy Cambe, asal Manado, Sulawesi Utara. Boy Cambe sangat ramah terhadapnya sehingga Butti merasa nyaman dekat dengan Boy Cambe. Akhirnya Boy Cambe pun mengangkatnya sebagai anak. Boy Cambe memberi dia nama baru, yaitu Lawrence Joachim Cambe. Ketika masa tugas Bapak Boy Cambe di Tim-Tim sudah selesai, ia pun pulang ke Manado dan dia mengajak Butti ikut dia ke Manado, tepatnya di Maumbi, tempat tinggalnya Boy Cambe. Dari Manado sampai ke Maumbi, Butti terkaget-kaget dan terkagum-kagum melihat suburnya tanah Minahasa. Sepanjang perjalanan ia mencium aroma wangi bunga cengkeh. Sejauh mata memandang, dia hanya melihat perkebunan cengkeh dan kelapa yang tumbuh begitu subur. Dia tidak pernah melihat ini di Timor Leste. Satu lagi yang membuat dia tercengang-cengang. Dari Manado ke Maumbi, dia melihat begitu banyak gereja yang ada di depan mata, tapi dia tidak melihat satupun gerejanya, yaitu gereja Katolik. Sebaliknya di Timor Leste, dia tidak pernah melihat gereja apapun selain Katolik. 2 tahun di Maumbi di rumah Bapak Boy Cambe, Butti diajak temannya untuk bekerja harian sebagai pemetik cengkeh di desa Rerer. Butti pun berpamitan kepada orang tuanya, Bapak Boy Cambe, dan Boy Cambe mengizinkan dia pergi dengan catatan kalau namanya ditanya orang, katakan Lawrence Cambe, anak Boy Cambe. Jangan bilang Buttigieg karena di Minahasa itu nama yang asing. Di Rerer, Butti bekerja harian sebagai pemetik cengkeh milik seorang jemaat dari Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI. Dari sini dia berkenalan dengan Pendeta Piet Lucas, gembala GPDI Rerer pada waktu itu. Dari perkenalan itu, Pendeta Piet Lucas mengajak dia untuk tinggal di pastori. Sudah lazim pastori GPDI itu selalu ada doa pagi, doa puasa, dan ibadah minggu, dan bermacam ibadah lainnya. Tetapi semua itu tidak diikuti oleh Butti karena dia tahu dia orang Katolik. Semasa di Maumbi pun, dia hanya 1-2 kali ikut gereja dari Bapak Boy Cambe.
Dia ingin ke gereja Katolik tapi dia tidak melihat satupun gereja Katolik di sana. Bagi dia yang namanya gereja itu adalah Katolik, bukan yang lain. Di Pastori GPDI Rerer, memang Buti tidak pernah ikut kegiatan ibadah apapun. Juga Pendeta Piet Lukas tidak pernah memaksanya. Tetapi ketika doa pagi atau bedstone pagi di pastori gereja, Buti menjadi gelisah mendengar orang berdoa, menyanyi, dan menyembah Tuhan. Juga saat ibadah minggu, dia tidak ke gereja, tapi dia hanya melihat orang beribadah dari jendela pastori. Dia juga melihat dari pastori, setiap minggu di gereja itu ada orang yang dibaptis. Dan dia tidak mengerti mengapa semua ini dia tidak pernah lihat ketika berada di Timor Leste. Sekali waktu ada lagi sakramen baptisan di gereja. Dan seperti biasa, Buti ada di balik jendela pastori untuk menonton acara itu. Dari orang pertama sampai orang terakhir yang dibaptis selam itu menarik perhatian Buti. Dan seperti biasanya, sebelum acara baptisan selesai, gembala hamba Tuhan menyampaikan bahwa siapa lagi yang mau dikuburkan hidupnya yang lama untuk memperoleh hidup yang baru, silahkan masuk ke dalam air. Itu kalimat yang sudah dihafal oleh Buti karena dia selalu menontonnya. Tapi kali ini kalimat itu berbeda. Dia merasa bahwa kalimat itu ditujukan kepadanya. Tidak membuang-buang waktu, Buti langsung pergi ke gereja dan minta dibaptiskan oleh Pendeta Piet Lukas. Tak lama setelah dibaptis, Buti mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab di Langoan. Sebelum ke Langoan, dia pulang ke Maumbi untuk berpamitan dengan orang tua angkatnya, Bapak Boy Kambe. Dia berpikir tentu saja orang tuanya senang karena dia sudah dibaptis bahkan akan sekolah Alkitab. Tapi dugaannya salah. Boy Kambe malah memarahinya, bukan karena dia sudah dibaptis atau mau sekolah Alkitab, tapi karena dia masuk gereja Pantekosta. Tapi dengan melihat ketulusan dan keteguhan Buti untuk melayani Tuhan, orang tuanya pun menyetujuinya. Tahun 1980, Buti tamat sekolah Alkitab Langoan dan menjadi pengerja di GPDI Tombahariri yang digembalakan oleh Pendeta Johnny Paat. Hanya beberapa bulan pengerja, Buti masuk lagi sekolah Alkitab BJ Batu Malang tingkat 2. Dia tamat tahun 1981. Tamat tingkat 2, Buti menjadi pengerja di Lahat, Sumatera Selatan yang digembalakan oleh Pendeta Johnny Paat yang sudah dimutasikan di sana. Ternyata ketika Buti mengenal kebenaran, dia ingin kembali ke tim-tim. Dia sampaikan niatnya kepada gembalanya, Pendeta Johnny Paat, dan Pendeta Johnny Paat menyuruh dia bertemu dengan Pendeta Ahmandey, Ketua Umum Majelis Pusat GPDI pada waktu itu. Kepada Pendeta Ahmandey, Buti berkata bahwa ia minta untuk dikirim ke tim-tim karena dia terbeban dengan jiwa-jiwa di sana yang hanya mengenal agama tapi tidak mengenal kebenaran. Pendeta Ahmandey setuju dia akan dikirim ke tim-tim, tetapi prosesnya tidak gampang. Seingatnya, Pendeta Ahmandey bergerak cepat menghubungi Pangap, menghubungi Dirjen Bimas Kristen yang ada di Jakarta, juga Kasospol Kabupaten Minahasa, juga beberapa instansi terkait untuk kelancaran dan keamanan pelayanan Buti K di Timor Leste. Buti tidak perlu repot karena ada staf yang membantunya. Buti tadinya akan pergi ke tim-tim menumpang pesawat Hercules, tetapi dibatalkan. Akhirnya Buti ke Surabaya, tinggal sementara di GPDI Rajawali yang dikembangkan Pendeta Batubara pada waktu itu, sambil menunggu datangnya kapal Merlin yang akan berangkat ke tim-tim. Buti pun naik kapal Merlin dan tanggal 9 Agustus 1983 kapal Merlin tiba di pelabuhan Tim-Tim.
7 tahun setelah dia tinggalkan Tim-Tim, ternyata Tim-Tim masih sama, masih semrawut dan penuh dengan ketegangan. Sejak berada di Tim-Tim, Buti merasa bahwa dia dilindungi oleh tentara Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, dia bertemu dengan beberapa pejabat Indonesia yang ada di Tim-Tim. Buti baru sadar bahwa statusnya di Tim-Tim adalah pendeta utusan Majelis Pusat GPDI dari Indonesia, dan kehadirannya di Tim-Tim dilindungi oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, Buti menunggu 2 tahun baru dia bisa memulai pelayanan. Dia harus mulai dengan berdoa dan berpuasa, karena dia tahu sifat asli orang-orang Timor Leste yang keras hati. 2 tahun berlalu, Buti baru memulai pelayanan, dan puji Tuhan, dia berjumpa dengan seorang pemuda Tim-Tim yang bernama Andreas Soares. Jadi, Andreas Soares adalah orang pertama Tim-Tim yang dimenangkan oleh Buti. Buti pun mulai mengadakan ibadah, dan ibadah pertama diadakan di rumah keluarga Nico Lagorte dan langsung dinyatakan sebagai ibadah gereja GPDI. Hadir dalam ibadah itu adalah Bapak Estefanus Salitu, Dr. Gigi Helda Morasak, dan suaminya Yoce Rawis. Ibu Kori Lawarihi hadir juga dalam ibadah perdana itu. Sejak itu berdatanganlah pendeta-pendeta Indonesia ke Timor Timur. Mereka adalah pendeta Brampongo melayani di Patuhada, Dili, Santa Cruz. Pendeta Andreas Soares melayani di Hera, Dili. Jeki Karawisan pelayanan di Bakau. Frans Kamu melayani di Suai. Vence Lumihiki melayani di Jainuru. Dolphy Minki melayani di Mambutu. Esron Nabitupulu. Lalu Nelson Purba melayani di Hera. Yudas Tau melayani di Los Palos. Supriyadi melayani di Aleu. Andreas melayani di Maleana. Di Kesembung melayani di Bakau. Hestri Runtuwene melayani di Meikusi. Mani melayani di Elmera. Weli melayani di Dikasa. Agustinus Dos Santos melayani di Watulari, Fek-Fek. Ada 20 lebih hamba Tuhan Indonesia yang masuk ke Tim-Tim sejak kedatangan Buti K atau Pendeta Lawrence Kambey. Tetapi sejak kemerdekaan Timor Leste 30 Agustus 1999, mereka semua harus keluar lagi dari Timor Leste kecuali Pendeta Lawrence Kambey alias Buti K. Lawrence Kambey atau Buti K sendiri menikah dengan gadis asal Manado bernama Leti Rawu, dan mereka dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan, Audio Kambey dan Audia Kambey.